Kalau zaman-zaman dulu ya macam founding father kita itu kan Soekarno Hatta, Agus Salim, siapalah, Tan Malaka dan lain sebagainya, mereka banyak sekali menguasai bahasa asing dari Muhammadiyah, NU, banyak sekali kan. Iya, betul. Nah, seiring dengan waktu kemudian Mukhtar Lubis juga sudah mengkritik gitu. Tahun 70-an wartawan senior Indonesia, dia merasa cukup kecewa dengan turunnya kualitas kemampuan berbahasa asingnya para sarjana Indonesia. Itu kata dia, bukan lagi sampai sarjananya. Sampai sarjananya. Nah, itu kritik itu tahun 70-an. Saya baca baik-baik itu. Betul ya. Itu tahun 70-an. Tahun 70 itu udah dia kritik. Ya. Mukhtar Lubis kan bagian perjuangan di revolusi juga. Betul. Nah, kita pindah nih ke 2025 sekarang ini ya. Ya. Nah, nampak-nampaknya banyak masih berlaku nggak menurut Kak Gusti ini kritiknya Mukhtar Lubis itu atau bagaimana? Pasti masih berlaku karena tahun 70-an saja sudah seperti itu. Ya. Nah, bagaimana dengan tahun 80-an, 90-an, 2000? Iya juga ya. Kita juga belajar bahasa Arab dengan bagus di universitas, dan bahasa Inggris juga. Iya. Nanti setelah sarjana. Iya. Dan itu lazim ya di UNAS begitu juga. Padahal kan bahasa Inggris itu kita sudah belajar sejak SMP, SMA, dan di universitas. Nah, itu berapa tahun? 6 tahun. Nah, waktu di Kediri, saya menemukan memang tanda kutip penyebabnya. Jadi ada kesalahan metode mengajar yang dilakukan oleh sebagian guru-guru baik di SMP maupun SMA. Mungkin karena kurikulumnya yang sudah tersedia seperti itu, sehingga metode mengajarnya juga tidak tepat. Jadi waktu saya mengajar di Kediri, saya mengajukan satu pertanyaan kepada siswa-siswa di kelas, bahwa hal apa yang tersulit bagi Anda ketika Anda mempelajari bahasa Inggris dan ingin menguasainya tapi Anda tidak bisa. Nah, dari hasil riset kecil-kecilan ya, jadi saya melakukan juga riset kecil-kecilan karena kan itu juga menjadi pertanyaan buat saya, kenapa kita tidak mampu menguasai bahasa Inggris padahal itu sudah diajarkan sejak SMP dan SMA. Apa yang salah gitu? Bahkan sekarang sejak SD. Apa yang salah? Menarik. Karena saya sangat penasaran dengan jawaban atas pertanyaan itu, sehingga saya mencari jawabannya lewat melakukan survei kecil-kecilan di siswa-siswa di kelas saya. Jadi dari semua jawaban-jawaban yang diberikan oleh siswa-siswa itu rata-rata kendala paling besarnya adalah memahami tenses. Iya. Nah, ternyata memang ada kesalahan baik itu dari buku-buku pajak, baik itu SMP, SMA ataupun buku-buku yang dijual umum, bahwa tenses itu ada sebanyak berapa? 12 jenis waktu. 16 jenis waktu. Itu sebenarnya salah gitu. Karena untuk untuk sementara grammar itu sebenarnya kan grammar itu adalah ilmu cara mengajarkan bahasa asing kepada bahasa yang tidak berbahasa asing. Iya, tidak berbahasa asing itu. Bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Iya, bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Maka grammar itu penting. Maka disitulah fungsinya grammar. Kayak kita ngapain belajar kata bahasa Indonesia? Indonesia. Nah, ketika buku-buku gramatikal diterjemahkan baku ke dalam bahasa Indonesia, disitulah letak kesalahannya sehingga muncullah 16 tenses jenis waktu. Peristiwa yang akan peristiwa masa waktu dan kejadian. Peristiwa masa lampau yang akan terjadi. Past future. Iya, itu bingung itu siswa dan untuk diberikan pemahaman. Past future perfect. Simple past future perfect. Iya, past future perfect. Continuous.
Itu yang paling bingung. Peristiwa di masa lampau, ya Nah, ada di masa yang datang itu bingung gitu. Ya, materi conditional sentence. Iya, nah jadi karena terjemahannya seperti itu, begitu mau diajarkan tenses jenis itu kepada orang Indonesia itu tidak bisa dipahami. Ya karena konsepnya Indonesia bahasanya Cuma ada tiga tidak begitu waktunya, ya. masa lampau, sekarang dengan akan datang. Akan datang, iya. Kata kerjanya kita nggak berubah. Nggak berubah. Nah, bahasa Inggris berubah kan? Iya, gitu. Nah, mestinya gimana tuh? Nah, padahal kan sebenarnya tenses itu cuma ada berapa itu? Ya tenses ada 3 lah waktunya kan? Iya, 3 Kalau waktunya. literatur asing kan nggak ada pursuit ya kan? Iya, jadi paling banyak 12. 12. Yang paling sering digunakan itu 9. Ya, Nah, bisa gabungkan berarti. iya, yang sering digunakan 9. Nah, karena tidak dijelaskan, karena tidak dipahami seperti itu, sehingga sebenarnya mestinya 6 fokus dulu di 6 tenses. Bukan dicukupkan 9. Kalau sudah menguasai 9 ini baru ditambah menjadi 12. Nah, di sekolah kita nggak pernah Iya. ngerti-ngerti juga itu. Nah, di situ itu yang paling anunya, paling yang membuat banyak siswa SMP maupun SMA itu akhirnya jengkel, benci bahasa Inggris karena tenses itu. Karena dari situ. Iya. Nah, harusnya belajar tensesnya bagaimana? Nah, Tuh. ya tetap kembalikan pada konsepsional pembagian waktu sesuai dengan konteks Indonesia. Ya. Jadi belajar bahasa Inggris itu pada dasarnya adalah juga belajar bahasa Indonesia. Jadi disepadankan. Kalau mau mengajarkan bahasa Inggris juga harus ajarkan bahasa Indonesia-nya. Nah, kalau cuma mengajarkan bahasa Inggris kemudian tidak dipadankan dengan bahasa Indonesia-nya itu tidak bisa. Enggak imbang. Enggak imbang. Sulit untuk dimodeli Pak. Ya. Sulit dicerna dengan baik. Betul. Jadi kendala kedua siswa itu adalah bagaimana mungkin menguasai bahasa Inggris, gramatikalnya dan sebagainya. Kalau bahasa Indonesia saja belum. Bisa jalanin seiring nggak sambil belajar bahasa Inggris? Ya, mestinya seiring. Karena setengah mati tuh bahasa Indonesia dulu. Iya, betul. Jadi seiring. Diiringkan aja. Betul. Jadi pengalaman saya ketika mengajarkan bahasa Inggris itu pada akhirnya siswa itu paham bahasa Indonesia-nya juga. Nah, ya akhirnya ngerti struktur bahasa Indonesia. iya, akhirnya ngerti struktur bahasa Indonesia gitu. Nah, itu kendala keduanya juga. Jadi terkadang juga guru-guru bagus bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Indonesia kacau. Ya bagaimana mau mengajarkannya sementara bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia. Iya. Oke. Ya, cara mengajarkan tenses lah yang harus dipadankan gitu lah. Ya betul. Nah, itu waktu Anda menguasai tenses begitu juga ya belajar? Iya, akhirnya begitu juga. Begitu juga. Nah, kalau tidak begitu susah. Nah, gitu. Makanya bisa disampaikan ke orang. Ya. Nah, itu kan SMP, SMA. Sekarang kurikulum sekolah, Ya. ada SD. Oh begitu. Nah, begitu. Kira-kira apa tuh bagusnya tuh anak SD? Supaya mereka lebih nggak senasib dengan kita. Kan kita gagalnya kita itu kan di SD nggak dapat pelajaran bahasa Inggris. Nah, tiba-tiba sebelum ke sana. Jadi pada dasarnya. Ya. Lanjut. Ya. Saya pernah setelah sepulang dari Kediri, saya masih terus memikirkan cara efektif mengajar bahasa Inggris. Jadi meskipun saya sudah menemukan beberapa metode mengajar bahasa Inggris di pada Kediri, tapi saya masih penasaran. Pasti ada metode lebih dahsyat lagi dari itu. Akhirnya saya mengajukan pertanyaan. Nah, kenapa orang sulit belajar bahasa Inggris sementara dia sudah menguasai banyak vocabulary kosakata? Ya. Nah, saya melakukan lagi riset. Jadi ini berbasis riset juga, meskipun riset kecil-kecilan ya. Ya, riset resmi. Iya. Jadi jadi cara berpikir kita itu seperti ini. Kalau mau menarik kesimpulan, kita harus mengumpulkan dulu data.
Ya. mengolah menjadi informasi, kemudian menarik kesimpulannya. Nah, karena saya mau mengajukan pertanyaan bahwa kenapa banyak orang tidak mampu menguasai bahasa Inggris sementara mereka sudah menghafal banyak kosakata bahasa Inggris. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah rata-rata orang menghafal bahasa Inggris, baik itu di tingkat SMP maupun SMA atau sarjana, tapi mereka belum bisa berbahasa Inggris, belum memahami bahasa Inggris, itu ternyata hampir 200-300 kosakata. Banyaknya yang mereka kuasai. Dia hafal. Dia hafal. Dia tahu. Dia mengerti. Tapi nggak bisa pakai. Iya. Nah, pertanyaannya adalah kita berbahasa Indonesia setiap hari paling banyak 300 kata. Paling banyak, malah mungkin 200. Iya, itu aja diulang-ulang gitu. Nah, sama dengan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia yang kita gunakan tiap hari yang hampir 100-200 kata tiap hari berulang-ulang terus, itu hampir 70%-80% orang sudah paham bahasa Inggrisnya. Lantas, kenapa dia bisa berbahasa Indonesia dengan jumlah kosakata yang hampir sama banyak, sementara bahasa Inggris tidak gitu. Sering digunakan. Iya. Gitu. Nah, ternyata lagi-lagi metode mengajar. Karena orang mengajar bahasa Inggris tidak menggunakan potensi kosakata yang sudah dikuasai oleh siswa itu. Menarik. Jadi menggunakan hal-hal sehari-hari, kosakata sehari-hari yang mereka pakai. Ya, jadi kalau Anda ingin mengajar, apakah karena SD, SMP atau SMA, ya tahu dulu kosakata yang sudah dia kuasai sudah berapa. Ya. Itu harus dikumpulkan. Oke, anak ini sudah dia kuasai kosakata sudah 100 kata. Kosakata apa saja yang sudah dia kuasai. Nah, kosakata inilah yang digunakan untuk mengajarkan gramatikal, mengajarkan pronunciation, sehingga dia tidak terbebani lagi untuk menghafal kosakata baru. Gitu. Akhirnya bisa menikmati gitu. Kalau misalnya kita ajarkan gramatikal dengan kosakata yang aneh, mereka bingung, terbebani oleh dua hal, gramatikal dengan kosakata baru. Bagaimana memahami gramatikal sementara dia tidak tahu apa ini kosakatanya, apa artinya gitu. Nah, akhirnya saya menggunakan, jadi saya kalau mengajar orang, saya berikan dulu kertas putih dengan pulpen, saya suruh catat. Oke, tuliskan kosakata bahasa Inggris yang Anda sudah paham, yang Anda sudah hafal. Nah, yang benar-benar dia sudah tulis itu sudah pasti hafal di luar kepala. Ya. Tapi terkadang begitu kita menyebutkannya dalam bahasa Inggris, dia sudah tahu artinya, tapi belum dia tulis di atas kertas, itu dimasukkan juga. Ya. Atau kita sebut bahasa Indonesianya, suruh minta dia apa bahasa Inggrisnya, terkadang dia juga sebut, jadi itu juga termasuk. Nah, seluruh kosakata itulah yang digunakan, yang diolah menjadi contoh-contoh, menjadi bahan latihan yang dirangkai menjadi kalimat. Maka dengan sangat efektif siswa atau mahasiswa itu untuk menguasai bahasa Inggris dengan cepat. Ya, saran yang bagus ya. Buat utamanya sekolah. Betul. Karena sekolah itu kan sebenarnya yang lebih efektif. Ya. Intensitas pertemuan anak sekolah dengan gurunya itu jauh lebih tinggi daripada di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, jadi seiring hari barulah ditambah kosakata baru 2-5 per hari, ditambah lagi digabung terus. Nah, begitulah salah satu, karena hampir semua, misalnya ada 10 siswa memiliki kesamaan penguasaan kosakata itu 90%, 80-90% sama. Hanya 10% yang beda. Jadi yang sama itulah yang digunakan bersama-sama untuk diajarkan bersama-sama. Itu salah satu metode yang terakhir yang saya temukan.